Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lesson Education. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di FRTU HOTS teman-teman, yaitu tentang penalaran analitis. Dari informasi yang saya terima dari hari pertama sampai hari ini, itu ternyata semuanya pasti ada yang namanya penalaran analitis. Kemarin ada yang mendapatkan masalah tentang kasus duduk melingkar, kemudian ada yang duduk berderet, kemudian ada duduk berurutan. Nah, di sini nanti soal-soal ini akan kita bahas secara detail melalui video yang satu ini. Tapi teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasannya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video bermanfaat yang lainnya. Dan di sini saya rekomendasikan teman-teman yang mau latihan persiapan menghadapi tes SKD CPNS tahun 2021, teman-teman bisa menggunakan platform ini, Sobat CPNS ya, dari www.sobatcpns.com, atau teman-teman langsung bisa klik link di deskripsi video ini. Silahkan langsung mendaftar teman-teman. Daftarkan yang premium ya, tidak mahal. 1 tahun bisa belajar materi, soal-soal dan tryout CPNS 2021. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke pembahasan kita. Jadi di video ini nanti akan saya sampaikan beberapa soal ya, yaitu tentang duduk melingkar, kemudian berderet dan berurutan, dan bagaimana cara mengerjakannya supaya kita tidak bingung seperti itu. Oke ya, sekarang kita masuk ke soal nomor 1 sampai nomor 3. Jadi ini harus kita pelajari, kenapa? Karena di sini satu soal itu untuk 3 nomor, untuk 2 nomor, untuk 4 nomor seperti itu teman-teman. Maka kalau di sini kita salah memahami soalnya, maka kita akan kehilangan beberapa nomor. Kan itu sangat merugikan sekali teman-teman. Oke, jadi kita akan bahas di sini tentang yang pertama adalah di sini tentang duduk melingkar ya, mengelilingi meja bundar. Nah, satu bacaan ini nanti untuk 3 soal teman-teman. Oke, kita baca dulu ya. Pada suatu jamuan makan malam, 8 orang eksekutif muda, Aldo, Danang, Lisa, Lulu, Gagah, Mamat, Roni, dan Tio duduk mengelilingi suatu meja bundar ya. Di sini ada ketentuannya. Ketentuan yang pertama, Gagah duduk berhadapan dengan Aldo, kemudian Mamat duduk di antara Tio dan Lisa, Lulu dan Lisa duduk tepat berhadapan, Tio duduk 2 kursi terpisah dari Aldo. Oke, sebelum kita baca soalnya, karena di sini nanti ada 3 soalnya teman-teman, kita akan istilahnya kita logika dulu, kita nalar dulu soalnya ini maksudnya apa, yang diinginkan apa. Nah, kemudian kalau kita sudah menemukan, nanti kita akan mudah sekali untuk menjawab soal-soalnya teman-teman. Oke, yuk. Nah, di sini triknya yang saya gunakan. Di sini teman-teman pahami per kalimatnya ya. Pahami per kalimat. Ya, jadi satu kalimat itu ditandai dengan 1 titik ya, per kalimat. Intinya dalam memahami narasi ini teman-teman, per kalimat harus dipahami dulu ya. Kemudian setelah dipahami lalu dituliskan apa yang diinginkan ya. Jadi jangan dibaca semuanya terus ngacak ya milihnya. Oh ini misalnya Mama duduk di antara Tio dan Lisa ya, dilihat dulu yang kedua. Jadi tidak urut dari atas teman-teman, supaya nanti tidak ada informasi yang tertinggal. Gitu ya. Jadi pahami per kalimat kemudian kita tulis. Yuk kita coba ya teman-teman ya. Pada suatu jamuan makan malam, 8 orang eksekutif muda, Aldo, Danang, Lisa, Lulu, Gagah, Mamat, dan Tio mengelilingi satu meja bundar titik. 1 kalimat ya. Di sini kita tulis inisialnya saja ya. Aldo, kemudian Dadang, kemudian Lisa, Lulu, kemudian Gagah. Nah, ini L-nya ada 2 ya. Berarti di sini kita tambahi huruf yang kedua. Lisa, Lulu, Gagah, kemudian Mamat, Roni, dan Tio. Ada 8 ya teman-teman ya. Mengelilingi meja bundar. Nah, di sini kita bisa membuat sketsa dulu ya. Mengelilingi meja bundar. Ada 8 orang ya. Kalau ada 8 orang, itu pasti nanti akan berhadapan-hadapan seperti ini teman-teman. Jadi kalau jumlahnya itu genap ya, itu pasti akan berhadapan-hadapan. Ya, tapi kalau jumlahnya itu ganjil ya, berarti nanti tidak bisa menggunakan ini titik-titiknya atau tempat duduknya itu tidak
mungkin berhadap-hadapan. Oke. Nah, kalau kita lihat sekilas dari aturan dari ABCD itu, maka di sini pasti ada yang berhadapan, ya, berhadapan gitu ya. Jadi kalau ada soal jumlahnya ganjil yang mengelilingi jumlahnya genap mengelilingi meja bundar itu pasti saling berhadap-hadapan. Nah, di sini untuk mempermudahnya kita bisa memberikan tanda seperti ini ya. Jadi artinya antara ini dan ini itu saling berhadapan seperti itu ya. Kita bisa menuliskan seperti ini. Oke, kalau sudah di situ kita lanjutkan. Kita membaca apa yang diketahui lagi ya. Yang pertama, Gagah duduk berhadapan dengan Aldo ya. Gagah duduk berhadapan dengan Aldo. Oke. Karena di sini kalimat yang pertama ya, maka kita boleh meletakkan Gagah dan Aldo di mana saja ya. Katakanlah di sini Gagah, kemudian di sini Aldo ya. Jadi antara Gagah dan Aldo ya, seperti ini namanya adalah berhadapan gitu ya, berhadapan ya, berseberangan atau berhadapan seperti itu ya. Nah, ini karena ini kalimat yang pertama, teman-teman boleh meletakkan misalnya ya, A-nya di sini, G-nya di sini, boleh nggak ya? Boleh. Atau A-nya di sini, G-nya di sini, boleh nggak? Boleh ya. Asalkan yang namanya berhadapan-hadapan adalah seperti itu. Oke, di sini saya misalkan saja yang berhadapan itu seperti ini ya, atas dan bawah ya. Nah, kemudian Mamat duduk di antara Tio dan Lisa ya. Mamat duduk di antara Tio dan Lisa. Nah, di sini kita tidak boleh langsung menuliskan di mejanya, teman-teman ya. Jadi kita tidak boleh ngawur ya. Jadi misalnya di sini TMLI ya. Pasti seperti ini ya. Tidak boleh. Ya, triknya kita harus menuliskannya dulu di luar. Kita tidak boleh meletakkan sembarangan. Karena kalau salah nanti waktu kita akan habis untuk merevisi jawaban kita. Jadi kita tulis dulu di sini. Jadi di sini Mamat duduk di antara Tio dan Lisa. Ya, walaupun otomatis letaknya ketiga orang ini nanti kalau tidak di kanan ya di kiri kan gitu. Tapi kita tidak boleh sembarangan meletakkan huruf-huruf ini, orang-orang ini ke tempat duduk yang tersedia. Oke, kita sudah menulis yang B, kita centang. Kemudian yang C, Lulu dan Lisa duduk tepat berhadapan ya. Jadi Lulu dan Lisa duduk tepat berhadapan. Oke, saya tuliskan seperti ini ya, berhadapan. Teman-teman bebas menuliskan dengan simbol apa, bebas ya. Kita tulis dulu. Kemudian kalimat yang keempat ya, kalimat yang keempat ini adalah Tio duduk 2 kursi terpisah dari Aldo. Tio duduk 2 kursi terpisah dari Aldo. Oke ya. Jadi yang dimaksud dari poin D itu adalah Tio duduk 2 kursi terpisah ya. Berarti ini kursi 1, ini kursi 2 ya. Jadi terpisah, 2 kursi terpisah dari Aldo. Oke, nah dari sini teman-teman, dari 1, 2, 3 ini kita harus mencari, kita harus menentukan mana yang bisa kita kerjakan dulu. Oh, ternyata di sini sudah tahu posisinya Aldo ya. Maka di sini kita bisa kerjakan. Karena A di sini, maka Tio itu terpisah 2 kursi. Jadi boleh di sini, boleh di sini. Ya, boleh di sini, boleh di sini. Kita pilih salah satu ya. Karena tadi urutannya seperti itu, maka di sini kita pilih salah satu saja. Misalkan di sini Tio-nya kita letakkan di kanan atas ya. Tio-nya di sini ya. Jadi dari Aldo ke Tio itu selisih 2 kursi ya. 1, 2 gitu ya. Oke, sepakat ya. Maka ini sudah selesai, kita buang saja. Nah, kemudian kita lihat apalagi yang diketahui. Oh, tadi ternyata Mamat itu berada di antara Tio dan Lisa kan gitu ya. Padahal Tio sudah ada. Ya sudah, berarti di sini Mamat, di sini Lisa gitu. Oke ya. Oke, ini sudah selesai, kita buang. Nah, kemudian Lulu berhadapan dengan Lisa ya. Lulu berhadapan dengan Lisa. Karena Lisa di sini, maka Lulu pasti di sini. Seperti itu. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Jadi di sini yang belum masuk siapa? Aldo sudah. Kemudian Lisa, Lulu, Gagah, Mamat, Roni dan Tio ya. Berarti yang belum di sini adalah Dadang dan Roni. Oke, masih ada 2 kursi dan di sini ternyata teman-teman, ternyata di sini tidak diketahui di poin-poin yang sudah dijelaskan, yang sudah diketahui di soal. Maka di sini kita tidak boleh juga sembarangan menuliskan di sini R, di sini D. Itu juga tidak boleh.
Ya, karena di sini ada dua kemungkinan ya. Dua kemungkinan maka kita harus tulis atau ya. Di sini atau karena ada dua kemungkinan. Jadi intinya kita tidak boleh sembarangan meletakkan hurufnya. Jadi di sini R atau D, kemudian di sini R atau D seperti itu ya. Oke, ini sudah selesai teman-teman. Sekarang kita langsung baca soalnya. Oke ya. Di antara beberapa kemungkinan di bawah ini, salah satu pilihan yang tidak benar. Hati-hati ya. Lulu duduk di antara Roni dan Gagah. Lulu duduk. Lulu ini, saya ganti warna dulu. Lulu duduk di antara Roni dan Gagah. Oke, mungkin ya bisa ya. Karena kalau di sini Roni, maka jawaban A akan benar ya. Kan berarti mungkin benar. Kita simpan berarti jawabannya. Kemudian yang B, Lisa dan Dadang dipisahkan oleh Aldo. Lisa, di sini Lisa dan Dadang dipisahkan oleh Aldo. Oke ya, benar ya, kita simpan. Kemudian Mamat duduk di antara Tio dan Lisa. Mamat duduk di antara Tio dan Lisa. Oke, benar ya, kita simpan. Lulu dipisahkan 2 kursi dengan Aldo. Ya, Lulu di sini dipisahkan 2 kursi, 1, 2. Nah, dari Aldo kan ya. Ya, jadi dari Aldo ke Lulu dipisahkan 2 kursi. Oke, berarti benar ya. Sekarang kita cek Dadang duduk di antara Gagah dan Tio. Ya, Dadang di sini ya berarti ya duduk di antara Gagah dan Tio. Kalau kita perhatikan Gagah dan Tio itu ternyata berdekatan teman-teman. Jadi nggak mungkin Dadang itu di tengah-tengah sini, nggak mungkin ya. Maka pasti salah itu yang E. Oke, karena yang ditanyakan adalah tidak benar, maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. Oke, paham ya? Jadi urutannya tadi apa? Baca dulu per kalimat, tuliskan apa yang diketahui, kemudian buatkan sketsanya. Jangan sembarangan meletakkan inisial itu ke tempat yang sudah tersedia. Jadi tulis dulu di luar, baru kemudian diletakkan sesuai apa yang diketahui di soal. Nah, baru dikerjakan. Itu akan mudah sekali teman-teman untuk mengerjakan soal-soalnya. Jadi kalau kita tidak teliti, salah sedikit saja, nanti kita akan kehilangan 3 nomor, 2 nomor, 4 nomor seperti itu. Itu akan sangat merugikan sekali teman-teman. Oke ya, sudah paham. Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua dan soal yang ketiga, masih di gambar yang sama. Nah, seperti ini ya. Ini ini saya hapus dulu ya. Ini adalah soal yang kedua dan soal yang ketiga dengan gambar yang sama. Maka di sini gambarnya masih saya tampilkan ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita cek jawabannya ya. Kita cek bila Mamat dipisahkan oleh 2 kursi dengan Dadang. Kita lihat Mamat dipisahkan 2 kursi dengan Dadang ya. Berarti Dadang di sini ya. Saya ganti warna aja ya teman-teman ya. Biar tidak bingung, saya kasih merah. Ya, jika Mamat ya dipisahkan 2 kursi, 1, 2 ya. 1, 2. Dengan Dadang ya, berarti Dadang di sini. 2 kursi itu kursinya Lili dan kursinya Aldo kan gitu ya. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah Mamat dan Roni dipisahkan 2 kursi. Coba kita cek Mamat dan Roni. Mamat di sini di kanan, Roni di seberangnya. Ya, apakah dipisahkan 2 kursi? Oh, ternyata tidak. Harusnya di sini dipisahkan 3 kursi ya. Maka di sini salah yang A. Kemudian yang B, Mamat dan Aldo duduk berseberangan. Mamat dan Aldo duduk berseberangan itu juga salah. Karena Mamat ada di kanan, Aldo ada di bawah, itu tidak berseberangan ya, seperti itu ya teman-teman ya. Maka yang B juga salah. Kemudian yang C, Dadang dan Tio duduk berhadapan. Dadang dan Tio, Dadang di kiri bawah, Tio di kanan atas ya. Ternyata benar, itu berseberangan. Oke, pasti jawaban yang D dan E pasti salah. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke ya, coba kita cek yang D. Lisa duduk di sebelah kanan Gagah. Benar nggak? Salah ya. Karena jauh ya Gagah dan Lisa, berarti salah. Kemudian Roni duduk di dekat Tio. Roni duduk di dekat Tio ya. Padahal terpisah Lulu dan Gagah ya. Maka salah juga. Oke, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke teman-teman, kemudian kita lanjutkan. Di sini saya kurangi orek-orekannya supaya teman-teman juga tidak bingung ya. Coba kita sekarang kerjakan yang poin yang nomor 3 ya. Yang nomor 3, bila Mamat dan Roni ya, bila Mamat dan Roni itu duduk berhadapan, jadi Mamat di sini ya kanan, Roni ada di seberangnya, maka kita lingkari. Maka di sini sudah kita buang ya teman-teman ya.
Kalau Roni sudah dipastikan di sini, maka di sini pasti dadang kan gitu. Oke, pernyataan di bawah ini yang benar adalah Gagah duduk berhadapan dengan Dadang. Benar nggak? Gagah duduk berhadapan dengan Dadang. Gagah di sini, Dadang di sini. Tidak berhadapan ya? Oke, maka yang A salah. Gagah duduk di sebelah Mamat. Gagah duduk di sebelah Mamat. Ini juga salah teman-teman. Kemudian Lisa duduk di seberang Dadang. Lisa duduk di sebelah Dadang. Dadang di sini. Masih terpisah oleh Aldo, maka salah yang C. Kemudian yang D, Roni duduk di antara Lulu dan Dadang. Roni tadi di sini ya, duduk di antara Lulu dan Dadang. Nah, ternyata benar teman-teman ya. Berarti jawabannya adalah yang D. Ya, kalau yang E, Dadang duduk di antara Aldo dan Lisa. Ya, Dadang kan di sini, Aldo dan Lisa di sini kan, nggak mungkin ya. Dadang di sini kan nggak mungkin. Oke, maka yang E juga salah. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang D, nomor 3 ya. Oke, jadi begitu ya teman-teman caranya. Tadi adalah masalah tentang duduk melingkar. Sekarang kita akan masuk ya, itu duduk berurutan ya. Di sini untuk menjawab 2 soal, yaitu soal nomor 4 dan soal nomor 5. Oke ya, di sini langsung dibaca saja ya teman-teman ya, untuk menghemat waktu kita. Jadi ada 6 mahasiswa duduk berurutan dalam ujian wawancara. Stop. Nah, di sini kita gambarkan dulu, kita sketsakan dulu teman-teman. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi setiap kalimat kita tulis dulu seperti itu ya. Jangan membaca semua terus diulangi dari atas. Nah, itu akan menghabiskan waktu. Nah, kemudian Tini tidak bersebelahan dengan Salim atau Tia. Oke, di sini saya tulis dulu ya. Jadi Tini tidak bersebelahan ya, tidak bersebelahan berarti saya tulis seperti ini ya. Tidak bersebelahan dengan Salim atau Tia ya. Jadi ini Tini tak tulis gini karena ada T-nya ada 2 ya. Kemudian di sini Tini tidak bersebelahan dengan Tia, seperti itu. Nah, di sini bebas teman-teman menggunakan simbol apa. Kalau saya di sini ya biasanya ya ada sama dengan, ada panah, ada tidak sama dengan, seperti itu ya. Ini hanya simbol saja. Nah, titik stop. Oke, kalimat kedua sudah kita tulis ya. Nila duduk di dekat Tia. Nila duduk di dekat Tia. Oke, saya tulis begini ya. Nila duduk di dekat Tia. Nah, titik. Kemudian Tini duduk di dekat Jufri. Tini duduk di dekat Jufri. Oke ya, di dekat Jufri. Yang dekat saya kasih seperti ini, yang tidak bersebelahan saya kasih tanda tidak sama dengan. Nah, kemudian stop ya. Dan Jufri duduk di sebelah Nila. Jufri duduk di sebelah Nila, gitu ya. Oke, N atau Nila boleh. Nah, kemudian stop ya. Salim tidak ingin didahului Harto. Salim tidak mau didahului Harto. Berarti yang dahulu siapa? Yang dahulu adalah Salim. Berarti Salim itu ada di kanannya Harto ya. Jadi Salim itu tidak mau didahului Harto. Berarti Harto harus di sebelah kanannya. Karena kan nomor satunya di sini ya. 1, 2, 3 gitu kan, dan seterusnya. Oke. Di sini saya tulis simbolnya misalnya Salim ada di kanannya Harto kan gitu ya teman-teman ya. Maka tak tulis di sini aja Salim di kanannya Harto gitu. Nah, kemudian Harto bersebelahan dengan Tini. Harto bersebelahan dengan Tini. Oke, ada informasi yang banyak sekali teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7 informasi. Nah, kemudian yang terakhir adalah Tia duduk di urutan terakhir. Tia duduk di urutan terakhir. Nah, ini kan sudah pasti. Kita letakkan saja langsung. Tia duduk duduk di bagian terakhir. Nah, seperti itu. Gitu ya. Jadi yang sudah pasti berada di tempat yang sudah disediakan ya sudah letakkan saja. Tapi kalau belum, kita tulis dulu di luar karena kita tidak boleh mengira-ngira. Ini kira-kira kalau tak taruh di sini gimana ya? Kalau kira-kira tak taruh di sini gimana ya? Nanti kalau ternyata itu salah, waktu kita akan habis teman-teman ya. Lebih baik kita istilahnya mengorbankan sedikit waktu untuk berpikir dan menulis inisial ini. Kita akan mendapatkan 2 sampai 4 soal. Ini akan benar semua kalau kita teliti teman-teman.
Oke ya, Tia di posisi terakhir sudah. Nah, kemudian caranya, karena yang sudah ditempatkan adalah Tia, maka kita harus mencari yang berhubungan dengan Tia gitu. Ya, yang berhubungan dengan Tia ya. Di sini tadi yang di poin ketiga, Nila duduk di dekat Tia. Ya, berarti di sini pasti jawabannya adalah Nila. Ya, di dekat Tia, otomatis Nila ya. Maka isi selesai, kita buang gitu. Nah, kemudian kita cek yang hubungannya dengan Nila siapa? Oh, yang hubungannya dengan Nila Jufri ya. Jufri tadi kan duduknya di sebelahnya Nila ya. Berarti di sini Jufri ya. Kita hilangkan. Ternyata Jufri duduknya di sebelahnya Tini. Oh, berarti di sini Tini kan gitu ya, teman-teman ya. Oke, nah kemudian di sini ternyata Tini itu sebelahnya adalah Harto ya, yang nomor 7 ya. Maka di sini Harto. Maka kita buang. Oke. Nah, kemudian di sini yang belum adalah siapa? Salim ya. Oke, sudah tertulis semua, teman-teman. Ya, di sini tepat sekali ya. Salim harus duluan daripada Harto karena tidak mau didahului Harto. Oke, nomor 6 selesai. Tini tidak tidak bersebelahan dengan Salim. Benar ya? Tini di sini, Salim di sini. Kita buang. Tini tidak bersebelahan dengan Tia. Tini di sini, Tia di sini, tidak bersebelahan. Kemudian Tini dan Jufri tadi bersebelahan sudah. Oke, sudah selesai, teman-teman. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, teman-teman enak, pasti benar jawabannya. Karena sudah tepat meletakkannya seperti itu. Oke ya, coba ya sekarang. Siapakah yang duduk di urutan keempat? Ya sudah. Keempat siapa? Jufri. Kan gampang sekali kalau menjawab seperti ini, teman-teman. Kemudian urutan tempat duduk dari yang pertama. Ya, berarti Salim dulu. Yang bukan Salim berarti salah ya. Salim, Harto. Oke. Kemudian Tini. Ya, Salim, Harto, Tini. Kemudian Jufri, ya, Jufri, Nila, Tia. Oke, jelas. Berarti jawaban nomor 5 adalah yang A. Oke, jadi untuk menjawab seperti ini sangat cepat kalau kita menjawab, teman-teman. Asalkan kita bisa menuliskan apa yang diketahui di soal itu dengan baik. Apa yang dituliskan itu bisa kita tuliskan dengan benar. Kita korbankan sedikit waktu untuk menuliskan inisial agar kita nanti akan mendapatkan jawaban yang benar, ya. Ini 2-4 soal ya, teman-teman ya, seringnya. Jadi eman-eman kalau misalkan salah. Jadi kalau salah menempatkan, salah semua kan ya, kehilangan poin seperti itu. Oke, teman-teman, lanjut ya. Sekarang di sini adalah duduk berderet. Nah, ini juga muncul, teman-teman, ternyata soalnya. Dan harus kita pelajari ya, teman-teman ya. Oke, di sini langsung kita baca saja. Dewi, Siska, Rita, Putri, Ali, Bagus, Rio, Adi makan bersama titik. Oke, jangan baca dulu yang lain. Kita tulis inisialnya. Dewi, kemudian Siska, kemudian Rita, kemudian Putri, kemudian Ali, kemudian Bagus, kemudian Rio. Nah, di sini R-nya ada 2, ditulis saja. Rita di sini ditulis Rio gitu ya, teman-teman ya. Rita, Rio, kemudian ada Adi ya. Ada berapa ini? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, A-nya ada 2 ya. Yang satu Adi, yang satu Ali. Oke, yang sama di sini kita tuliskan saja nama aslinya ya, supaya tidak istilahnya tidak kembar. Atau misalkan nanti kalau namanya sama bisa dituliskan inisialnya gitu aja. Oke, ada 8 orang, titik. Oke, selesai ya kalimat pertama. Kita lanjutkan kalimat yang kedua. Mereka duduk pada 4 meja yang berderet menempel secara berurutan titik. Nah, titik kita gambar dulu berarti. 4 meja berderet ya. Dari 4 meja berderet. Bisa kita tuliskan seperti ini ya, teman-teman ya. 4 meja berderet. Bebas ya. Yang penting ada 4 meja ya. Di sini meja 1 misalnya, meja 2, meja 3, meja 4. Oke, berderet. Terus pada setiap meja hanya ada 2 orang yang duduk berhadapan. Oke, berarti jelas 2 orang yang duduk berhadapan ya. Berarti di sini dan di sini ya, teman-teman ya. Kemudian di sini dan di sini ya. Kemudian di sini dan di sini, di sini dan di sini. Oke. Jadi setiap meja itu mereka saling berhadapan. Titik ya. Kemudian sedangkan laki-laki dan perempuan tidak boleh duduk bersebelahan. Oke, jadi laki-laki dan perempuan tidak boleh duduk bersebelahan. Kita tulis saja seperti ini, teman-teman. Jadi nanti kita tidak bingung, kita tidak membaca ke soalnya lagi. Nah, meja C terletak paling kiri. Oke, di sini C. Kita tidak tulis angka ya, kita tulis C. Ternyata ada hurufnya.
Nah, meja B terletak di antara A dan D ya. Meja B terletak di antara A dan D ya. Di sini ada dua kemungkinan teman-teman. Ya, A-nya bisa di depan atau D-nya bisa di depan ya. Kita tulis dulu di luar ya. Maka kalau kita langsung sembarang kira-kira di sini gimana ya, itu nanti ditakutkan akan malah memakan waktu. Ya, maka di sini kita tulis dulu di luar, nanti kita akan pilih karena di sini ada aturannya lagi teman-teman. Oke, yang A ya, Rio ada di meja D yang letaknya 2 meja di kanan meja A. Rio ada di meja D yang letaknya 2 di kanannya, di kanan meja A. Meja A berarti di kanannya meja A ya, berarti di sini D-nya teman-teman ya. Di meja D. Di kanannya meja A berarti di sini A. Berarti DO berarti di sini B. Gitu ya. Maka ini tidak digunakan. Karena dari pernyataan yang pertama sudah jelas Rio ada di meja D ya. Katakanlah Rio ada di sini ya. Rio berada di meja D yang letaknya meja D itu 2 di kanannya A. Nah, berarti ketemu di sini. Oke, yang A selesai, kita lewati. B, Siska ada di meja C ya. Siska berada di meja C. Oke, mungkin bisa kita letakkan di sini dulu atau di atas sebenarnya juga boleh ya. Nanti kita koreksi kalau misalkan salah kita letakkan di atas kan gitu ya. Oke, kemudian Dewi duduk di kursi kedua sebelah kanan Putri. Dewi duduk di kursi kedua sebelah kanan Putri. Jadi saya tulis di sini Dewi duduk di kursi kedua di sebelah kanan. Dewi duduk berarti Putri dulu. Kemudian ini Dewi. Ya, jadi Dewi duduk di sebelah kanan Putri ya, di kursi kedua. Maka yang dimaksud kursi kedua itu adalah di sini 1, ini 2. Jadi sebelah kanan Putri 2 kursi itu ini 1, ini kursi kedua ini ya diduduki oleh Dewi. Oke, karena di sini tidak boleh ada yang laki-laki perempuan berseberangan, maka otomatis di sini akan dihuni oleh Putri, kemudian di sini Dewi. Karena tidak mungkin diletakkan di atas teman-teman. Kalau diletakkan di atas pasti cowok dan cewek pasti akan duduk bersebelahan. Kan nggak boleh tadi, ini laki-laki tidak boleh dengan perempuan seperti itu. Oke, kita sudah letakkan ya. Maka ini selesai, ini selesai. Kemudian yang D, Bagus duduk berhadapan dengan Siska ya. Bagus duduk berhadapan dengan Siska. Oh, berarti di sini Bagus pasti ya. Berhadapan dengan Siska. Dan Ali tidak mau duduk di sebelah Rio. Ali tidak mau duduk di sebelah Rio, berarti Ali di sini. Oke, ya berarti tinggal siapa? Yang belum adalah Rita. Nah, Rita di sini. Kemudian yang belum lagi Adi ya, Adi di sini. Jadi Ali di sini, Adi di sini. Oke, selesai. Kalau sudah dapat seperti ini teman-teman tidak usah bingung, langsung aja jawab. Siswa yang duduk berhadapan di meja B. Ya sudah, berarti yang di meja B adalah ini ya, yang B itu yang ketiga ya, Adi dan Rita. Ini meja B ini. Adi dan Rita. Oke, berarti jawabannya adalah yang C. Oke, kemudian kita lanjutkan sekarang. Ya, di sini soal yang nomor 7 ya. Di sini saya hapus dulu coba. Sini saya hapus dulu. Oke, sekarang kita baca soalnya ya. Kita baca untuk soal nomor 7. Pernyataan yang paling benar. Yang A kita baca, Adi duduk di sebelah Bagus. Benar nggak? Ya, Adi di sini, Bagus di meja C, salah. Kemudian Rio dan Siska duduk berhadapan di meja D. Rio dan Siska, ya salah. Kemudian Siska duduk di sebelah Rita. Salah juga. Kemudian Putri duduk di antara Rita dan Dewi. Salah juga. Ali dan Putri duduk berhadapan di meja A. Ali dan Putri duduk berhadapan di meja A. Oke, berhadapan. Jelas ya? Oke, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang E. 8. Siswa perempuan yang duduk di meja A, B, C, D adalah, ingat ya, harus diurutkan ya. Hati-hati di sini ABC-nya berbeda-beda ya urutannya ya. Jadi A dulu berarti Putri, Rita, kemudian Siska, baru yang keempat adalah Dewi. P, R, S, D. P, R, S, D. Oke, jawabannya adalah yang A. Oke, jika Ali duduk di antara Bagus dan Adi, ya ini Ali di antara Bagus dan Adi, maka yang duduk di hadapan Ali adalah ya jelas adalah Putri ya teman-teman, nomor 9. Oke, berarti di sini jawaban yang paling tepat adalah yang
Oke teman-teman, itu ya. Jadi mudah sekali ya. Jadi intinya kita baca dulu per kalimat, kita tulis ya. Triknya seperti itu. Jadi jangan sembarangan meletakkan nama-nama inisial itu ke tempat yang sudah kalian buat. Karena kalau salah, jawabannya akan salah semuanya. Oke teman-teman, mungkin itu saja. Tenang saja, di sini ada latihannya teman-teman. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Silahkan teman-teman request. Setelah ini kita akan bahas apa. Dan teman-teman juga silahkan mencoba latihan soal ini. Silahkan nanti kalau sudah ketemu silahkan dijawab di kolom komentar ya. Nanti kita kira tips trik yang diberikan oleh Lesan Education apakah bisa bermanfaat ketika teman-teman mengerjakan latihan ini. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, share link video ini ke teman, saudara, kerabat, dan lain sebagainya supaya bisa bermanfaat bagi semuanya. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.